Hello Filmmakers, welcome to Downnet Films. Di episode kali ini kita akan ngomongin tentang sebuah tablet untuk produktivitas, yaitu Huawei MatePad Pro. Di video ini gue nggak akan secara detail ngejelasin tentang teknis ya, tapi untuk kalian yang nyari pendapat dan pengalaman gue tentang productivity di tablet ini, itu akan gue jelaskan secara belak-belakan. Nah, ini true story sebagai gue seorang editor yang kebetulan sekarang kan lebih ke work from home ya. Jadi hampir project-project yang offline udah nggak ada. Jadi sebenarnya keperluan untuk ke laptop itu paling untuk editing-editing yang ringan gitu. So, gue memutuskan untuk coba meninggalkan laptop gue selama 3 hari dan gue coba untuk membiasakan diri dengan yang ada di tablet atau di smartphone. Ternyata hal itu cukup berhasil. Gue bisa membuat sedikit editing dengan visual storytelling di sini. Urip kuwi kudu genah. Dolano sing adoh. Melayu sing banter. Mapuro kaya manuk-manuk kae. Gelo ana ayune langit lan pulau-pulau kuwi. Olah ojo wedi-wedi, ojo tanggung-tanggung, mlaku sing gagah kaya cah lanang. Ojo wedi, mergo awakmu menungso. Lalu untuk keperluan transfer data juga rupanya mudah karena ya sebenarnya kita cuman butuh alat aja, dongle gitu ya. Gue udah beli waktu itu untuk ZenBook gue. Jadi lumayan kepake akhirnya. Oke, itu untuk cerita gue sebagai orang yang mungkin keperluannya adalah produktivitas dan gue convert dari laptop ke tablet. Kelebihan dari tablet ini adalah kualitinya. Kualitasnya gila banget, parah. Prosesornya kenceng, RAM-nya besar, storage-nya lumayan, layarnya super oke gitu ya. Untuk akurasi warna, gamutnya keren banget gitu. Jadi secara produktivitas keren banget. Untuk spesifikasi segini, tablet ini tergolong murah. Tapi kelemahannya adalah Google Mobile Service. Nah, ini gue ceritain bagaimana gue bisa adaptasi walaupun nggak ada Google Mobile Service. So basically ini Android, tetap Android. Dan kalian tetap bisa install APK. Nah, itu kuncinya. Jadi kayak misalnya nih Lightroom. Gue kan ada license-nya, tinggal login doang. Nah, itu kalian bisa login tetap. Tapi APK-nya yang dapat dari source lain. Lalu untuk KineMaster juga sama. Gue mengerjakan KineMaster juga di tablet ini. Dan feel-nya lebih enak daripada di handphone. Karena ukurannya lebih besar. Dan editing sendiri ini udah support 4K. Bahkan kalau misalnya Full HD, itu kalian bisa sampai 8 layer. 8 layer tuh lumayan banyak hitungannya. Ya feel-nya kayak pakai Snapdragon 865 atau Exynos 990 gitu. Jadi Kirin 990 ini juga punya feel yang sama untuk editing video. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kalian seputar device ini adalah keamanannya. Nah gini, gue menjaga diri gue untuk shopping, e-money, banking, itu semuanya harus dari Huawei Mobile Service. Itu yang bawaannya mereka. Ya karena gue pakai Okto, BCA Mobile, ada semua di situ. Jadi udah tersedia gitu. Tapi misalnya untuk software-software produktivitas lain kayak misalnya KineMaster, Adobe Premiere Rush, Adobe Lightroom, itu gue merasa untuk bebas-bebas aja dapat dari manapun karena akses mereka ya cuman galeri gue doang gitu loh. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi kalau udah seputar keamanan, uang dan lain-lain, ya gue serahkan kepada mobile service yang officialnya, yang pasti aman gitu. Nggak mungkin lah mereka menjual sesuatu yang nggak aman kan. Nah, sekarang soal kenyamanan gimana? Kalau gue sendiri merasa nyaman ketika ada aksesoris pendukungnya. Makanya gue juga pakai yang pen sama keyboardnya. Karena kadang fungsinya itu udah hampir mirip PC gitu ya. Kalau editing sebenarnya nggak butuh keyboard banget karena emang semuanya yang dari KineMaster itu udah didesain untuk touchscreen. Jadi nggak terlalu perlu sebenarnya untuk pakai aksesoris lain. Tapi misalnya menggambar atau ilustrasi gitu, kayaknya perlu banget menggunakan stylus. Terus untuk typing biar lebih cepat gitu ya. Misalnya ngetik subtitle dan lain-lain di KineMaster. Itu gue merasa untuk butuh keyboard. Karena emang ngetik di touchscreen itu ya kurang aja gitu. Nah itulah kalau dari experience gue soal kenyamanan harus ada aksesoris tambahannya.
Kesimpulan gue dari tablet ini, gue seneng banget dengan performanya. Gue seneng banget dengan fitur-fitur yang dikasih, termasuk aksesoris tambahan dan lain-lain yang buat semuanya jadi nyaman. Tapi ada catatan, tablet ini susah banget untuk dijadiin device utama. Mungkin jadi pendamping handphone kalian bisa banget. Apalagi kalau kalian user Android, itu enak banget. Kalau misalnya kalian cukup tricky nih, harusnya nggak terlalu ada masalah sih untuk device ini. Asal ya kalian punya license utamanya. Kayak misalnya Adobe udah punya license-nya, mau pakai apapun sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Ya mungkin gak banyak yang bisa gue ceritain dari tablet ini, karena emang produktivitas gue pengen gue geser dari hanya dari laptop ke tablet, supaya kalau gue kemana-mana, sans aja, gampang gitu, bisa pakai tablet. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.